teman-teman, perkenalkan saya Anissa Maharaniate dengan NIM 23100266016. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu merepresentasikan pikiran atau perasaan pihak atau penulis serta sanggup menimbulkan gambaran yang sama tepatnya kepada para pembaca atau pendengar. Nah, kalimat efektif ini menguatkan bahwa secara tepat dan benar-benar mewakilkan pikiran, gagasan dari penulis. Nah, tolak ukur keberhasilan dalam kalimat efektif ini adalah pesan itu dapat tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik dari setiap pembaca. Jadi, kalimat efektif ini harus mampu untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada para pembaca. Nah, secara tidak langsung pula dapat mewujudkan suatu komunikasi yang efektif sehingga pesan, berita, dan amanat yang ingin disampaikan penulis dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pembacanya. Nah, dalam penulisan kalimat efektif perlu memperhatikan kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Unsur-unsur kalimat efektif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat baku itu memerlukan sekurang-kurangnya subjek dan predikat. Adapun unsur lain yang bisa ditambahkan yaitu ada objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam suatu kalimat ada komponen unsur yang wajib hadir seperti subjek dan predikat, dan ada yang tidak wajib hadir yaitu pelengkap yang tujuannya untuk melengkapi seperti objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah unsur yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, suatu hal atau masalah pokok yang dibahas dalam pembicaraan. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek dalam suatu kalimat. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat, yaitu dapat berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang dibahas. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kelogisan. Kalimat pasif, kalimat aktif, subjek, keterangan, pengantar kalimat, predikat, dan induk kalimat serta anak kalimat harus jelas. Subjek tidak boleh ganda, predikat tidak boleh didahului kata yang. Kemudian yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga harus menggunakan nomina. Kemudian yang ketiga ada ketegasan. Ketegasan mengandung arti, sifat, atau kualitas dari sebuah pernyataan atau kalimat yang jelas, tegas, dan tidak ambigu. Yang keempat ada kehematan. Kehematan kata adalah penggunaan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele, namun tidak juga mengurangi makna atau mengubah informasi dalam kalimat, sehingga perlu memperhatikan kesinoniman dari kata, menghindari pengulangan subjek, dan memperhatikan kata jamak. Kemudian yang kelima adalah ketepatan. Pemilihan kata dan diksi haruslah tepat dan sesuai tentunya. Dan keenam ada kecermatan. Cermat dalam menggunakan diksi agar kalimat mudah dimengerti oleh pembaca. Yang ketujuh adalah kepaduan. Kepaduan kata adalah menggunakan kata yang padu dan terkait secara logis dalam kalimat atau teks. Dalam konteks kalimat efektif, kepaduan sangatlah penting agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah keharmonisan. Kalimat efektif harus dibuat dengan keharmonisan antara pola pikir, kata, dan struktur dalam kalimat, sehingga dapat mudah dimaknai dan mudah dipahami oleh pembaca.
Ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama adalah memakai diksi yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur yang penting yaitu subjek dan predikat. Yang ketiga, melakukan penekanan ide pokok. Yang keempat, taat kepada tata aturan. Yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang keenam, memakai kesejajaran bentuk kata. Dan yang terakhir adalah memakai variasi struktur dalam kalimat. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.